Bab 4193, terima kasih telah memberitahuku. Saya ingin tahu, bagaimana Anda menemukan lokasi saya? Dev sangat bingung, bagaimana Diao Changmin bisa mengetahui lokasi tepatnya. Bagaimanapun, Gunung Yaoding sangat besar. Beberapa orang di Gunung Yaoding ini lebih kecil dari semut. Bagaimana Diao Changmin bisa mengetahui posisinya secara akurat tanpa mengandalkan nafas dan kesadaran spiritualnya? Tentu saja mereka mata-mata. Kakak dan adik yang mengikutimu adalah mata-mata kami. Mereka akan mengumumkan lokasimu kapan saja. Diao Changmin berkata sambil mencibir. Setelah Dev mendengar ini, dia tidak terkejut sama sekali. Faktanya, dia juga mencurigai Nilai dan Nihong. Sejak awal ketika apoteker menemukannya secara akurat, Dev meragukan saudara kandungnya. Tapi tidak ada bukti pasti, dan dia tidak mengatakan apapun. Sekarang Diao Changmin bisa mendatanginya dengan mudah, Dev menjadi semakin curiga. Alasan kenapa dia bertanya kepada Diao Changmin hanya untuk memastikan tebakannya. Diao Changmin sangat bangga karena dia pasti akan mengatakan apapun. Sekarang Dev yakin. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Setelah Dev selesai berbicara, aura-aura tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membungkus tubuhnya, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. HMPH, percuma saja. Tidak peduli berapa banyak trik yang kamu punya, kamu pasti akan mati hari ini. Diao Changmin mendengus, lalu berteriak, bunuh dia. Lebih dari selusin apoteker meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Dev. Mereka masing-masing menggunakan gerakan terkuat mereka. Untuk sesaat, langit dan bumi berguncang, dan angkasa menderu. Dev langsung diselimuti aura yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dirinya menghilang. Ketika Diao Changmin melihat ini, dia mencibir. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama dan memukul Dev, Dev pasti sudah musnah sejak lama. Boom! Suara keras tiba-tiba terdengar, dan kemudian apoteker yang paling dekat dengan Dev berteriak dan terbang mundur. Apa? Diao Changmin tercengang. Lalu saya melihat api membubung ke langit, diikuti dengan auman naga, dan naga emas muncul di tubuh Dev. Seluruh tubuh naga emas terbakar api, dan aura menakutkannya membuat semua orang tercengang. Naga emas itu meraung, dan api yang sangat besar menuju ke arah apoteker. Kemanapun naga emas itu lewat, para apoteker itu langsung terlempar, dan ada beberapa apoteker dengan kekuatan rendah yang langsung dicabik-cabik oleh naga emas itu. Api memenuhi langit membuat semua orang gemetar ketakutan. Dalam sekejap, selusin apoteker yang dibawa oleh Diao Changmin semuanya kehilangan daya juangnya. Bahkan jika ada yang abadi, mereka hanya memiliki satu nafas tersisa dan masih hidup. Apa yang terjadi? Wajah Diao Changmin penuh rasa tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Anda harus tahu bahwa para elit yang dia bawa ke sini adalah semua elit dari keluarga Diao, semuanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8 atau 9. Secara logika, akan mudah bagi orang-orang ini untuk membunuh Dev, tetapi sekarang situasinya menjadi seperti ini. Mungkinkah Dev menyembunyikan kekuatannya? Dia bukanlah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan, tapi biksu alam Mahayana. Tetapi orang muda di alam Mahayana seperti itu jarang ditemukan di seluruh dunia para dewa dan manusia. Saat api di langit perlahan menghilang, Dev berdiri di tempat tanpa cedera. Tubuh emas-emas dan tidak bisa dihancurkan masih bersinar. Naga emas itu melayang di atas kepala Dev, mengaum dari waktu ke waktu. Melihat naga emas di atas Dev, kaki Diao Changmin menjadi lemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Kamu, apa kekuatanmu? Diao Changmin bertanya dengan keras. Meskipun Diao Changmin berada di alam Mahayana, Dev memusnahkan semua anggota elit keluarga Diao segera setelah dia mengambil tindakan. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6? Dev tersenyum ringan. Bab 4194, saya tidak membutuhkannya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jika Anda hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Diao Changmin sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Sungguh sulit dipercaya bahwa seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 telah melumpuhkan lebih dari selusin apoteker yang berada di alam kesengsaraan tingkat tertinggi. Percaya atau tidak, tapi tidak mungkin kamu meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Setelah Dev selesai berbicara, naga emas di atas kepalanya meraung dan menuju ke arah Diao Changmin. Diao Changmin sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melawan lagi. Melihat Dev hendak mengambil tindakan, dia berbalik dan lari. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya dan tidak peduli sama sekali dengan wajah. Akan sangat memalukan jika seseorang melihat seorang guru di alam Mahayana dikejar oleh biksu kelas 6 di alam kesengsaraan. Diao Changmin tidak peduli lagi dan melarikan diri dengan putus asa. Lingkaran penutup yang dia buat juga dilepaskan olehnya saat ini. Kepala keluarga. Tepat ketika Diao Changmin berbalik dan melarikan diri, apoteker Parubaya yang ditinggalkan untuk menyempurnakan pil detoksifikasi tiba bersama orang-orangnya.
Melihat orang-orangnya datang, Diao Changmin berteriak dengan cemas, hentikan dia untukku. Apoteker parubaya itu melompat dan langsung menuju Dev. Diao Changmin diam-diam merasa lega. Selama seseorang menghentikan Dev, dia bisa melarikan diri. Tetapi ketika apoteker parubaya memimpin orang-orang bergegas menuju Dev, Dev tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Langit penuh cahaya pedang menutupi langit dan matahari. Apoteker parubaya dan lainnya langsung ditembus oleh cahaya pedang di langit, dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Saat Diao Changmin melihat ini, kakinya tiba-tiba melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Pedang pembunuh naga di tangan Dev diarahkan ke Diao Changmin, matanya penuh dengan niat membunuh. Jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Saya bisa mengungkap Su Tianshuo. Diao Changmin mulai memohon belas kasihan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Sebagai kepala keluarga Diao dan biksu di alam Mahayana, dia harus merendahkan diri dan memohon belas kasihan saat ini. Tapi Diao Changmin tidak peduli, dia hanya berharap untuk hidup. Selama dia hidup, tidak ada masalah. Aku tidak ingin kamu mengungkapkannya, kata Dev dengan dingin. Aku bisa memberimu semua sumber daya keluarga Diao, dan aku bahkan bersedia tunduk pada keluarga Zen, selama kamu tidak membunuhku. Diao Changmin dengan putus asa memohon pada Dev. Saat ini, wajah Diao Changmin pucat dan tubuhnya terasa tidak nyaman. Lagi pula, tidak ada pil detoksifikasi, dan dengan adanya ruang di hati Anda, racun dalam tubuh Anda akan menyebar dengan cepat. Aku tidak butuh apapun. Sejak kamu mengintip kuali Sennong di tubuhku, nasibmu sudah ditentukan. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kepala Diao Changmin langsung terbang, dan bahkan jiwanya pun lenyap. Mata Diao Changmin melebar dan kepalanya berguling jauh. Dia tidak pernah menyangka masalah mencubitnya dengan tangannya akan berakhir seperti ini. Jika dia mengetahuinya, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan bisa membawa orang untuk merampok Dev secara pribadi. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tidak ada obat penyesalan di dunia. Engah. Setelah membunuh Diao Changmin, Dev juga memuntahkan seteguk darah. Kedua tangannya ditekan kuat ke tanah dengan pedang pembunuh naga. Mengandalkan pedang pembunuh naga untuk menopang tubuhnya, Dev baru saja mencoba yang terbaik, menyebabkan racun di tubuhnya menyebar dengan cepat. Alasan mengapa Dev menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia mengambil tindakan adalah karena dia takut sekali dia diracuni, dia tidak akan memiliki kesempatan. Kamu sangat beracun, cepat temukan pil penawar dari orang-orang ini dan minumlah. Meskipun tidak dapat membantu Anda melakukan detoksifikasi, ini dapat mengendalikan penyebaran racun. Kata Raja Iblis Ciyun pada Dev. Dev buru-buru menemukan pil penawar dari apoteker yang meninggal, lalu menelan semuanya. Setelah meminum pil detoksifikasi, tubuh Dev akhirnya memperoleh kekuatan. Bab 4195, tanyakan pada mereka berdua. Meskipun Dev tidak punya cara untuk melawan ketika seseorang mencegatnya, dia tetap tidak kesulitan berjalan. Kamu memang telah membuat kemajuan besar. Kamu bisa membunuh begitu banyak orang bahkan ketika kamu diracuni. Raja Iblis Ciyun memuji Dev. Dev menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum sedih, orang-orang ini juga diracuni. Meskipun mereka meminum pil detoksifikasi, masih ada racun di dalam tubuh mereka. Racun ini melemahkan orang-orang ini, mereka tidak menyadarinya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membunuh orang-orang ini dengan mudah. Dev memiliki ramuan itu pada saat itu, yang melindungi tubuhnya dari keracunan sama sekali. Pada saat itu, Diao Changmin dan yang lainnya mulai diserang oleh racun. Selain itu, tubuh Dev istimewa, bahkan jika dia diracuni, racunnya menyebar dengan sangat lambat. Hal ini menyebabkan Diao Changmin dan yang lainnya meminum pil detoksifikasi, namun racunnya tetap menyebar dan kekuatannya terus menurun. Dengan cara ini, Dev mengambil keuntungan dan mampu dengan cepat membunuh orang-orang ini ketika lawannya bangga. Oke, sebaiknya kamu segera meninggalkan kabut ini, aku tidak ingin melihatmu diracun sampai mati di sini. Kata Raja Iblis Ciyun. Dev tersenyum, lalu menggunakan pedang pembunuh naga sebagai tongkat dan mulai berjalan maju selangkah demi selangkah. Dev. Tepat setelah Dev mengambil 2 langkah, Liu Ruyan tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Liu Ruyan dan yang lainnya sedang terbang menuju Dev. Melihat tampang Dev yang lesu, Liu Ruyan tahu bahwa Dev pasti keracunan parah. Jadi dia segera memberikan ramuan di tangannya kepada Dev. Saat dia memegang ramuan di tangannya, racun di tubuh Dev dengan cepat diserap oleh ramuan itu. Warna kulit dan kekuatan Dev juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saudara Nilei dan Nihong yang mengikuti Liu Ruyan tercengang saat melihat mayat di sekitar mereka dan kepala Diao Changmin yang terpenggal. Kedua orang itu tercengang di tempat dan tidak berbicara lama. Mereka tidak pernah mengira Dev akan membunuh semua orang di keluarga Diao sendirian, dan bahkan Diao Changmin pun dipenggal.
Tahukah Anda, Diao Changmin adalah master di alam Mahayana. Bagaimana ini bisa terjadi? Ni Heng melihat mayat hangus di tanah dan bertanya kepada Dev, Tuan Dev, siapa orang-orang ini? Apakah mereka menargetkan Anda? Ini adalah orang-orang dari keluarga Diao di kota Yonggel. Mereka menginginkan kualisan Nongku dan ingin menukarku dengan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Sayang sekali mereka tidak cukup kuat, jadi aku membunuh mereka semua. Dev berkata dengan ringan. Aneh sekali. Kenapa seseorang selalu bisa menemukan kita dengan akurat? Liu Ruyan sedikit mengernyit, dia juga merasakan ada yang tidak beres. Gunung Yaoding ini begitu besarnya sehingga meskipun Anda ingin menemukan seseorang dengan sengaja, sangatlah sulit, tetapi mereka telah ditemukan berulang kali. Setelah mendengar kata-kata Liu Ruyan, kakak dan adik Ni Lei dan Ni Hong saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Dev bahkan tidak memperhatikan biksu Mahayana. Mereka berdua mungkin bukan semut di depan Dev. Dev melirik kedua kakak beradik itu. Kedua kakak beradik itu dengan cepat menundukkan kepala, tidak berani menatap Dev sama sekali, apalagi mengikuti tatapan Dev. Kenapa kita selalu ketahuan, lalu kita harus bertanya pada saudara-saudari ini? Dev berjalan menuju Ni Lei dan Ni Hong. Keduanya, wajah Liu Ruyan penuh kebingungan. Ni Hong mengerutkan kening dan berkata, Tuan Dev, mungkinkah kedua bersaudara ini diam-diam membocorkan keberadaan kita? Ketika Ni Lei dan Ni Hong mendengar ini, mereka langsung panik. Rekan Daoi Dev, jangan bercanda. Bagaimana kami bisa membocorkan keberadaan kami? Lagi pula, kami selalu bersama. Ni Lei dengan cepat memaksakan senyum dan berkata, ya, kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kalau menurut Anda kami adalah beban, katakan saja. Mengapa Anda harus menuduh kami tidak adil? Begitu Ni Hong membuka mulutnya, label moral ditampar lagi padanya. Bab 4196, Selamatkan Hidupku. Dev tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap Ni Hong dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Merasakan niat membunuh di mata Dev, Ni Hong menutup mulutnya dan tidak berani menatap langsung ke arah Dev. Sekarang setelah topi moral dipakai, itu tidak berfungsi lagi. Kalian harus merekrutku dengan jujur. Jika aku diizinkan memberikan bukti, kalian berdua, saudara laki-laki dan perempuan, pasti akan mati. Dev berkata dengan dingin. Ketika Ni Lei mendengar ini, dia berlutut di depan Dev dengan keras. Ni Hong menatap kakaknya, dan akhirnya berlutut tanpa daya. Rekan Daoi Dev, kami salah. Kami salah. Hanya karena kepentingan kami sendiri kami melakukan hal seperti itu. Tolong, rekan Daoi Dev, selamatkan hidup kami. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kemudian Su Tianshuo berjanji kepada kami bahwa selama kami menangkapmu, dia akan membagikan sebagian dari upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis kepada saudara-saudari kita. Meskipun kami telah bergabung dengan Asosiasi Apoteker Wilayah Pusat, kami masih berada di level terbawah. Dalam konferensi apoteker ini, kami tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Presiden Chen. Dan Su Tianshuo berkata jika kita tidak setuju, dia akan membunuh saudara dan saudari kita. Di Gunung Kuali Obat ini, bahkan jika kita membunuh 1 atau 2 orang, tidak ada yang akan mengetahuinya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tolong maafkan kami, rekan Daoi Dev. Ni Lei terus bersujud, air mata mengalir di wajahnya. Ketika Ni Hong melihat kakaknya seperti itu, matanya menjadi merah dan dia menangis. Kalian berdua sudah keterlaluan. Apakah kalian akan mengkhianati Tuan Dev demi keuntungan kalian sendiri? Terima kasih kepada Tuan Dev karena telah berbaik hati membawa kalian berdua bersamanya. Kalian berdua lebih buruk dari babi dan anjing. Ni Hong dengan marah mengutuk kedua saudara kandungnya. Awalnya mereka berdua memiliki nama keluarga yang sama, dan Ni Hong memiliki kesan yang baik terhadap saudara kandung ini, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka adalah orang seperti ini. Dev, bunuh mereka berdua. Menjaga orang-orang seperti itu tetap hidup cepat atau lambat akan menjadi bencana. Liu Ruyan juga berkata dengan marah. Ketika Ni Lei mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan terus bersujud. Ni Hong juga ketakutan saat ini, dan wajahnya menjadi sangat jelek, tidak lagi sama seperti saat dia dicap secara moral. Kalian berdua terpaksa tidak melakukan apapun, jadi aku akan mengampuni kalian. Dev memandangi dua saudara laki-laki dan perempuan yang berlutut di tanah, dan akhirnya menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuan Dev, terima kasih Tuan Dev. Ni Lei bersujud dengan putus asa. Lalu dia mengambil Ni Hong dan berbalik dan berjalan menuruni gunung. Mau kemana kalian berdua? Tanya Dev. Gunung Kuali Obat ini terlalu berbahaya. Tidak ada tempat bagi kita, saudara dan saudari, untuk tinggal. Ayo turun gunung. Dan jika kita tidak melaporkan lokasi kita ke Su Tianshuo, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Sebaiknya kita melarikan diri secepat mungkin. Kata Ni Lei. Apakah menurutmu kalian berdua bisa keluar dari kabut beracun ini?
Dev terus bertanya. Nilai terdiam. Jika mereka berdua tidak memiliki pil detoksifikasi dan pil Dev untuk menyerap racun, mereka mungkin tidak akan bisa keluar dari kabut beracun ini hanya dengan mengandalkan tubuh mereka. Kalian berdua harus mengikutiku, atau kalian dapat terus melaporkan lokasinya ke Su Tianxuo. Kata Dev. Saya tidak berani, saya sama sekali tidak berani. Nilai dengan cepat melambaikan tangannya. Akan sangat bagus jika Dev bisa menyelamatkan mereka. Beraninya mereka memberitahu Su Tianxuo. Saya meminta Anda untuk melapor, jadi Anda melapor. Ini juga untuk melumpuhkan Su Tianxuo agar dia tidak meragukan Anda. Kemudian Su Tianxuo telah menyatukan banyak orang dan berencana menggunakan bantuan Tian Shan Dazon untuk merombak ahli pengobatan di seluruh surga dan dunia manusia. Diperkirakan banyak apoteker yang akan mati kali ini, jadi saya harus mengungkap konspirasi Su Tianxuo. Alasan mengapa Dev meminta Nilai dan saudara perempuannya untuk terus melaporkan adalah untuk melumpuhkan Su Tianxuo. Ketika saatnya tiba, dia akan membuat pengaturan dan membiarkan saudara laki-laki dan perempuan Nilai memberitahu Su Tianxuo, sehingga dia bisa menangkap mereka semua. Bab 4197, Berani Makan Sendiri. Selama kita menemukan cara untuk mengungkap konspirasi Su Tianxuo, saya yakin banyak apoteker tidak akan membiarkan Su Tianxuo pergi. Apa? Lalu Su Tianxuo ingin menargetkan apoteker di seluruh surga dan dunia manusia, bukan hanya Anda. Liu Ruyan terkejut, dia tidak menyangka Su Tianxuo memiliki konspirasi sebesar itu. Tuan Dev, ayo cepat pergi dan beritahu orang lain secepat mungkin. Jika Su Tianxuo berhasil, itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia apoteker. Desak Ni Heng dengan cemas. Oke, ayo pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan api tiba-tiba berkobar. Segera, mayat di tanah, serta apoteker keluarga Diao yang masih hidup, semuanya dibakar menjadi abu oleh api. Melihat api yang berkobar di depannya, dahi Nilai dipenuhi keringat dingin. Untungnya, Dev melepaskan mereka. Jika tidak, saudara-saudari mereka mungkin akan menjadi bagian dari api ini dan menjadi abu. Kekuatan Dev bukanlah sesuatu yang bisa mereka goyangkan. Mereka sebenarnya secara naif ingin bekerja sama dengan Su Tianxuo dan membentuk aliansi penyegel iblis selama ratusan tahun. Jika Dev benar-benar terbunuh, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Tidak ada kekuatan yang mutlak, cara terbaik untuk menyelamatkan hidup Anda adalah dengan tetap bersikap low profile. Dev dan yang lainnya bepergian dengan sangat cepat, karena terdapat pil, jadi mereka tidak perlu khawatir akan keracunan. Kabut dengan cepat surut di depan mata mereka. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Dev dan yang lainnya akhirnya keluar dari area berkabut. Saat ini, Su Tianxuo dan yang lainnya, yang masih berada dalam kabut, dengan cemas menunggu Diao Changmin. Presiden Su, ayo tinggalkan tempat ini dulu dan cari Patriark Diao. Meski kabut di sini tidak terlalu beracun, namun akan berbahaya bagi tubuh jika dibiarkan dalam waktu lama. Pil detoksifikasi kami tidak memiliki cara untuk menghilangkan racun ini. Bao Longxing berkata pada Su Tianxuo. Su Tianxuo mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Sialan, Diao Changmin ini mengambil semua anggota keluarga. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Ketika dia akhirnya membawa orang-orang itu pergi, apakah dia mengatakan apa yang akan dia lakukan? Tidak, tapi sepertinya dia pergi terburu-buru. Tapi aku mendengar dari yang lain bahwa Diao Changmin mungkin pergi terburu-buru setelah mendapat laporan dari kakak dan adiknya. Apakah orang ini memimpin sukunya untuk menangkap Dev? Kata Bao Longxing. Ketika Su Tianxuo mendengar ini, matanya sedikit menyipit, dan wajahnya sangat dingin. Diao Changmin ini, aku tahu apa yang dia lakukan. Dia pasti pergi untuk menangkap Dev. Orang ini ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Dia sedang memikirkan kuali obat Dev sepanjang jalan. Jika dia berani makan sendirian dan biarkan aku menangkapnya, aku akan membunuhnya. Su Tianxuo mengertakkan gigi, belum lagi betapa marahnya dia. Sekarang rencananya belum terlaksana, hal seperti ini sudah terjadi di timnya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Presiden Su, mengapa Anda tidak menghubungi saudara laki-laki dan perempuan Nilai dan menanyakan apa yang terjadi? Kata Bao Longxing. Tidak, jika kami menghubungimu dengan gegabah, akan merepotkan bagi Dev untuk menyadarinya. Setelah beberapa waktu, saudara-saudari akan berinisiatif untuk menghubungimu lagi. Nanti kita akan tahu bagaimana situasinya. Ayo pergi sekarang tanpa menunggu. Su Tianxuo tidak lagi berencana menunggu Diao Changmin. Ada begitu banyak orang yang menunggu di tengah kabut beracun. Jika keracunannya terlalu dalam, maka akan mendapat masalah. Bao Longxing mengangguk, lalu menyapa semua orang dan mulai bergerak maju. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa saat ini, Diao Changmin dan sukunya telah dibunuh oleh Dev dan dimusnahkan. Setelah Su Tianxuo dan yang lainnya menembus kabut, mereka semua berhenti, bernapas berat dan beristirahat. Bahkan dengan pil detoksifikasi, racun tidak dapat dihilangkan dari tubuh. Sekarang kita hanya bisa berhenti dan mengandalkan kekuatan spiritual untuk mengeluarkan racun secara perlahan.
Akibatnya banyak orang yang tertinggal, tapi tidak mungkin. Bab 4198, saya harus mempercayainya. Gunung Yaoding, setengah jalan mendaki gunung. Dev membawa Liu Ruyan dan yang lainnya dan terus mendaki menuju puncak gunung. Dalam perjalanan, saya juga jarang bertemu dengan banyak apoteker. Kebanyakan dari mereka mengenal Dev dan menyapa Dev. Tapi Dev tidak mengatakan apapun tentang Su Tianshuo. Lagi pula, Dev tidak tahu apakah apoteker ini adalah orang-orang Su Tianshuo, dan bahkan jika mereka bukan orang-orang Su Tianshuo, Dev belum tentu percaya jika dia memberitahu mereka. Sekarang Dev harus segera menemukan Chen Wenliang dan Zhen Yuandao. Satu-satunya cara adalah membuat orang-orang ini mempercayainya dan kemudian menyebarkan berita tersebut secara perlahan. Rekan Daoi Dev, saya telah mencari Anda sepanjang jalan, mengapa Anda begitu lambat? Saat Dev dan yang lainnya sedang menuju puncak gunung, Chen Wenliang memanggilnya. Presiden Chen, saya terlambat karena sesuatu, jadi saya memasuki gunung agak terlambat. Ketika Dev melihat Chen Wenliang, dia menghela nafas lega. Sekarang setelah saya bertemu Chen Wenliang, saya bisa menceritakan kepadanya konspirasi Su Tianshuo terlebih dahulu. Tidak heran, aku tidak melihatmu sepanjang jalan. Setelah Chen Wenliang selesai berbicara, dia melihat saudara laki-laki dan perempuan Nilei dan Nihong dan berkata dengan rasa ingin tahu, kalian berdua sebenarnya bersama rekan Daoi Dev. Mencari kalian berdua. Gunung Yaoding ini tidak aman. Dengan kekuatan kalian berdua, jangan lari-lari. Saya mengerti, Presiden. Kakak dan adik Nilei dan Nihong tampak malu dan malu. Baru saja mereka mengatakan bahwa di Asosiasi Apoteker Zhongyu, tidak ada yang memperhatikan mereka. Sekarang Chen Wenliang tidak hanya mengingat mereka, tetapi juga mengirim seseorang untuk mencari saudara laki-laki dan perempuan mereka rakyat. Presiden Chen, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ikutlah dengan saya. Dev memanggil Chen Wenliang ke tempat tersembunyi. Lagi pula, Chen Wenliang juga memiliki banyak apoteker bersamanya, dan Dev tidak tahu apakah ada di antara mereka yang berkolusi dengan Su Tianshuo. Kakak dan adik Nilei dan Nihong, meskipun mereka juga apoteker dari Asosiasi Apoteker Wilayah Tengah, mereka berkolusi dengan Su Tianshuo. Rekan Daoi Dev, apa yang begitu misterius? Chen Wenliang bertanya dengan bingung. Presiden Chen, tahukah Anda apa yang direncanakan Su Tianshuo, Presiden Asosiasi Apoteker Wilayah Barat? Dev bertanya. Niat? Niat apa? Chen Wenliang tercengang. Biar ku beritahu yang sebenarnya, Su Tianshuo berkolusi dengan Tianzhan Dazon untuk mengambil tindakan terhadap Pulau Dewa Pengobatan. Dia menghubungi banyak apoteker dan berencana merombak dunia apoteker di surga dan dunia manusia. Jika kita tidak menghentikannya kali ini, saya khawatir banyak apoteker akan mati di Pulau Dewa Pengobatan ini. Kata Dev. Apa? Mata Chen Wenliang membelalak tak percaya di wajahnya. Kamu bilang, Su Tianshuo ingin menyerang semua apoteker di dunia apoteker. Dia tidak punya keberanian, bukan? Bagaimana kamu tahu kalau kamu berkolusi dengan sekte penghancur surga? Dev tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayainya dengan mudah, jadi dia memberitahu Chen Wenliang apa yang terjadi secara mendetail. Namun meski begitu, Chen Wenliang masih tidak percaya bahwa Su Tianshuo memiliki keberanian seperti itu. Dev tidak punya pilihan selain menelpon kakak dan adik Nilei dan Nihong. Setelah kakak dan adik Nilei dan Nihong membicarakannya, Chen Wenliang mempercayainya. Tapi ini juga membuatnya pusing. Lagi pula, meskipun dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Lagi pula, semua orang di Gunung Yaoding berada dalam hubungan yang kompetitif. Mungkin semua orang mengira dia mengkhawatirkan dan sengaja menakut-nakuti semua orang untuk meninggalkan Gunung Yaoding. Sekarang saya hanya dapat menasihati banyak apoteker di Asosiasi Apoteker Wilayah Tengah untuk berhati-hati, tetapi orang lain mungkin tidak mempercayai apa yang saya katakan. Kata Chen Wenliang. Saya mengerti. Sekarang kita pergi ke keluarga Zhou dan keluarga Zhen. Jika kita bisa meyakinkan mereka, kita akan memiliki pengaruh terhadap Su Tianshuo dan yang lainnya. Bahkan jika apoteker lain tidak mempercayainya, Su Tianshuo tidak akan berhasil sama sekali. Kata Dev. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo cepat berangkat. Bersambung.